gue belum insaf ya. Oke. Oke. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu berturut-turut gue nggak ngelakuin pembukaan itu, Yan. Cukup di otak gue mikir, wah lihat mutasi rekening, penjahit kebayar, pegawai kebayar, gue cukup enough. Tapi itu salahnya. Halo semua, selamat Kelihatan ya? ada luar biasa. Selamat malam, ini kayak magic ya, tiba-tiba langsung nongol. Halo, selamat malam Mbak Dimas. Hai, malam Apa ya. kabar? Saya manggilnya apa nih? Baik. Mbak Dimas atau Mbak Yeyen atau gimana nih? Lu biasanya manggil gue di kantor apa? Manggil bos biasanya, Bu Bos. Apa kabar Bos? Dia manggil, gitu ya. Ian manggil aku di kantor itu Mbak Dim Dim Spray. Dim Spray, betul sekali. Karena memang udah brandingnya, wah itu yang akan kita bahas nih. Kenapa sih Oke. kok bisa saya manggil Dim Spray itu? Itu yang akan kita bahas malam ini. Jadi teman-teman sekalian, selamat bergabung sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung. Fingram pada malam ini akan bahas mengenai sukses bisnis sampingan. Terutama kita akan membahas tentang bagian-bagian tertentu nih, tentang bisnis sampingannya, tentang personal brandingnya, dan tentang yang bikin kepo, single momnya. Oke? Nah ini sekarang udah ada nih narasumber kita nih yang luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa banget. Nah ini kenapa bisa luar biasa? Nanti kalian tahu sendirilah kenapa ini luar biasa. Karena memang ada hal-hal yang ya nggak biasa. Karena jadinya luar biasa kan. Oke? Jadi kita mulai aja nih ya, langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Dimas, apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, thank you. Tuh, udah bergabung juga teman-teman nih, ada Sela. Aduh, Sela itu juga salah satu pejuang puding kita. Jangan lupa kalau mau beli puding di Senavania 0105. Halo Sela, halo semua. Nah, kita langsung aja nih Mbak Dimas nih, karena udah banyak kayaknya yang penasaran banget nungguin kehadiran seorang Mbak Dimas di sini. Mbak Dim Dim Spray ya. Ya ini pertama kali aku live loh. Luar biasa, ini kehormatan banget buat Fingram. Sungguh-sungguh. Jadi kalau baru mau nongol. Baru mau nongol lagi setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, yes. Mungkin banyak yang nyebut juga Mbak Yeyen ya kenalnya ya. Jadi Mbak Yeyen atau Mbak Dimas, kalau saya manggilnya Mbak Dimas jadi biar enak lah. Udah biasanya Mbak Dimas ya. Oke, siap sekali. Mungkin ada yang belum kenal juga nih Mbak Dimas. Ini siapa sih? Silakan perkenalan dulu deh dari Mbak Dimasnya, mungkin lebih enak ya. Oke, halo, namaku Dimas Juliana. Aku geologis loh sebenarnya. Jadi kalau teman-teman banyak lihat aku cuma sebagai penjual spray, sebenarnya aku tuh bertahun-tahun geologis, tukang batu. Biasa dipanggil Yeyen, teman-temanku itu manggil Yeyen karena mereka tahu dari kecil. Biasanya teman-teman sekolah sampai kuliah. Kalau yang manggil Mbak Dimas itu teman-teman kantor. Nah, kalau yang panggil Mbak Dim Dim Spray rata-rata itu teman-teman medsos. Jadi aku bisa tahu dari cara mereka menyapa itu udah biasa. Oh, ini artinya temennya tahu dari mana nih? Oke. Saya terlahir dari keluarga yang dari seorang ibu yang merupakan PNS, tapi juga punya bisnis sampingan. Jadi dari kecil itu sudah menyaksikan bagaimana bapak sama ibu itu menghadirkan perbisnisan secara kecil-kecilan di keluarga. Jadi bukan sesuatu yang heran bagaimana bapak dan ibu terutama dengan rasa bangganya tidak malu memakai baju PNS, mendorong gerobak ikan loh ya, gerobak ikan di pinggir jalan, membantu menjajakan jualan ketika bapak istirahat. Terus saya pulang sama adik-adik pakai baju SMP, SMA, karena kami semua Dimas semua namanya. Jadi kalau dia teman-temannya Dimas, itu tuh Dimasnya 3 orang. Ada yang lagi jualan, ada yang lagi beresin rumah. Dengan pakai baju seragam itu nggak malu nungguin saat bapak gantian lagi istirahat siang misalnya. Jadi it's a part of our life. Jadi pesannya ibu dan bapak adalah kamu nggak perlu malu ketika kamu melakukan sesuatu yang terbaik buat keluargamu dan itu halal. Itu yang penting. Mantap sekali, luar biasa. Oke, perkenalan cukup ya?
Wow, gila ini perkenalan aja udah dahsyat banget di depan. Ini pasti, wah ini luar biasa. Saya bener loh, ini nggak disangka-sangka sama Eh, sekali. Mungkin eh, teman-teman kantor yang nggak kenal nih, tiba-tiba bisa kamu tahu nggak nih pernah sekarang. dengar cerita ini di kantor kan? Nggak pernah sama sekali. Kita kan di kantor cuman hahaha aja kerjanya yang ya udahlah, ya udah hektik duluan kan sama kerjaan Iya. kantor. Tapi kali ini kita lihat yang the real orang aslinya seperti apa. Ternyata dari kecil memang sudah ada jiwa itu ya, jiwa Sudah entrepreneur tanpa gitu ya. sadar, gini, parents do, children see, and children learn. Hmm, hmm, Belajar. hmm. Jadi I itu see. juga yang harus kita terapkan ke anak-anak ya. Bagaimana dari segala tindak tanduk kita itu menjadikan suatu pegangan dan pondasi bagi mereka dan masa depan mereka. Oh, oke, That's I the see. most Benar-benar. important. Ya, ya, I see. Keren, keren. Itu moto hidup yang emang harusnya semua orang gitu bisa bisa merasakan itu ya. Iya. Keren sih. Nah, Oke. jadi gini, Mbak Dimas, kan Mbak Dimas ini dikenal sebagai, ya, yang saya kenal lah setidaknya ya, sebagai Ya. dim-dim spray nih. Jadi mungkin bisa, setelah perkenalan Oke. tadi, mungkin bisa cerita nih sedikit, apa sih, gimana sih awalnya tuh Mbak Dimas ini mulai membangun dim-dim spray ini, seperti apa gitu, kenapa, seperti apa, dan ya pokoknya lika-likunya lah dim-dim spray. Oke. Jadi awalnya itu tahun 2007. 2007 Hmm, 2008. Saat saya ngangkot pulang dari kantor naik oke. bus 44, lu tahu pastikan dulu tetangga kita Iya, Taman Asri ya. mantan ciledug. Oke, Yoi. mantan tim Ciledug. Naik bus 44, terus Hmm, turun di Kreo, naik hmm, angkot masuk ke Cipadu naik C12 kalau nggak salah. Nah, oke. di situ sepanjang kan kalau duduk ngangkot itu nyamping ya Iya. rata-rata, kecuali lu duduk depan. Oh Nyamping tuh ya. gue. Oke, kan lihat. Nih, terus sepanjang jalan tuh gue lihat. Waktu itu gue pulangnya masih sering tenggo, anak baru. Oke. Oke. Iya, iya, iya. Lihat kanan kiri gue ubah posisi duduk. Kok kain semua ya? Kain, karet, semuanya Iya tuh. ada. Lu sampai benang Hmm. kiloan pun ada. Cari deh di Cipadu dari ujung jalan sampai rumah gue itu semuanya kain. Kain sampai tali kolor pun ada loh. It's real. Perlu ya Dijual disebut. kiloan cuy. Oke. Tapi ya luar biasa itu. Oke, udah kan? Oke, Terus gue oke, lihat oke. nih, kok bagus ya? Ih, Hmm. kok cakep ya? Kebaya juga ada. Oh, Nah, tali waktu kolornya maksudnya cakep. Oh, bukan. kebayanya Oh, cuy. semua kain. Oke, oke, oke. Kain ada Salah. sampai kain spray juga ada. Nah, di situ itu aku ngelihat bahwa orang-orang tuh ngapain sih ke situ? Saat itu Hmm. masih di mindset gue kan gue karyawan dong. Yes, yes. Pulang Sama. kantor, pakai baju kantor, pulang capek istirahat. That's all. Itu tahun berapa? Sorry. 2000 saat awal-awal masuk kangen 2007 2008 lah pokoknya sekitar itu. 2007. Oke, wah sama Heeh. kita. Ya. Sama. Jadi di situ gue belum mulai. Karena Hmm. kan mindsetnya masih lu dapat gaji, lu ngapain susah-susah, lu capek kerja, lu Betul, ongkang-ongkang, lu tidur, that's all. Oke kan? betul, betul. Dah. Ya. Nah, tapi memang saat gue beli rumah di Cipadu, itu teman-teman beberapa teman bilang, Jian, lu ngapain sih beli rumah di situ? Itu kan tukang kain. Lu mau jadi penjual kain? Gue nggak ngerti saat mereka Hmm. ngeledek gue saat itu, apaan sih? Ternyata, Bo, tetangga-tetangga gue tukang kain semua. Bener. Iya, bener. Valid itu, valid Iya, benar. valid kan? Oke. Luar biasa. Oke, dari situ dari ngobrol-ngobrol tentang kain. Tapi belum tergerak loh. Hati gue belum tergerak untuk beli kain. Hmm. Buat apa? Gue mau digaji, cuy. Ngapain gue Iya. susah? Mindset. Betul. Mindset ya. Nah, pada suatu ketika gue hamil dim-dim. Anak pertama. Dapat cuti lahiran itu 3 bulan. Oke. Nah, kan gue emang anaknya nggak bisa diem. Artinya, kalau lu cuti lu ngapain? Nganggur nih kan, di rumah nonton TV, useless bagi gue. Kerjaan. Oke. Betul. Oke. Halo Ai. Ya, sebentar ya. Boleh sebentar. Oke. Bentar, nggak apa-apa. Udah dapat Udah diamankan. bisikan sebentar. Beres. Terus setelah itu gue beli baby box. Hmm. Diskon Mother Care. Ingat bang? Oke, beli baby box. Ternyata spraynya itu nggak ada cuy. Jadi lu beli baby box, lu nggak dapat spray. Oh, Nah, iya, benar. ya kan? Rata-rata kan, Betul. karena kan mereka size-nya custom. Hmm. Udah, iseng-iseng nih gue.
Waktu itu sama Faradina, teman kita dulu di Kangean. Ngeliat promo. Kita tuh kan nggak pernah pakai kartu kredit. Jadi ketika kita punya kartu kredit zaman-zaman awal kerja, itu kayaknya bangga. Gue punya kartu kredit dong. Ya, Itu tipikal ya, dulu ya, tapi sekarang sudah menjebak, udah tahu. udah Oke. tobat. Udah tobat. Udah Jadi lihat tuh kan, Ya. buka ada katalog, ada mesin jahit bunga 0%. Ditawarkan mesin jahit bunga 0%. Pertama kali gue pakai kartu kredit, gue beli mesin jahit. Oke. Luar biasa. Nggak tahu kan? Oke, jadi karena kan cuti ya saat itu ya. Belilah mesin jahit. Itu 2009, artinya gue dari saat gue ngelihat 2007 ke 2009 nanti butuh 2 tahun. Untuk menyadari bahwa itu adalah peluang ya. Oke, 2 tahun loh ya. Sehari-hari melihat. Belum Itu pas terbersih. beli mesin jahit itu maksudnya memang sudah ada keinginan buat tadi Enggak. bikin spray itu. Enggak. Pokoknya beli aja gitu ya. Karena diskon. Emak-emak ya. Oke. Itu Luar jujur loh, biasa. jujur loh. Iya, nggak apa-apa, nggak Diskon apa-apa. dan bunga dan cicilan bunganya 0%, cicilan 6 bulan kalau nggak salah. 0% udah ada itu ya. Oke. Oke, I see. itu. Terus 2009 belilah kan. Terus karena bingung nggak tahu ini pakai jahit spraynya kayak apa nih? Kok cari ukurannya nggak ada. Saat itu Instagram belum ada. Jadi aku hanya main Facebook. Oke. Di situ akhirnya ngiseng nih. Dulu masih belum punya kendaraan. Jadi dulu tuh naik motor sama ngangkot. Nah, Oke. hamil-hamil gede tuh. Pergi dong. Iya. Sebenarnya ya elah deket banget. Ternyata gudang kainnya tuh deket banget. Ngesot juga bisa kali dari rumah gue. Istilahnya gitu. Dateng kan. Wah, terus dia dengan ponggahnya, angkuhnya, aku bilang, buat spray kayak gini mudah kali. Lihat nih. Cuma dikasih karet-karet doang. Pede, beli. Terus sampai ke rumah, buka mesin jahitnya. Cara pakai mesin jahit gimana sih? Nggak bisa cuy. Oke, beneran, itu nggak bisa. Saat itu nelfon Nina, WhatsApp belum ada, BBM. Nah, lu bisa pakainya nggak? Kagak. Terus apa yang terjadi? Manggil tukang jahit. Saat itu tukang jahitnya tidak bisa. Yang bisa adalah tukang mesin jahit. Di Cipadu, tukang mesin jahit ada. Jahit, beli mesin jahit. Oke. Beda. Jadi dia tidak bisa. Jadi ada suatu toko yang memang menjual mesin jahit second. Buat produksi. Ya udah dong, gue panggil jasanya. Tahu nggak? Diketawain. Ya lah bu, ini kan cuma gini-gini doang. Gue bayar nggak mau dong. Karena saking mudahnya ya. Iya, buat mereka mudah banget itu kan, mereka expert itu. Gue kita mah apaan ini? Oke, itu beneran ya. Terus gue masukin tuh caranya gimana. Alhamdulillah saat itu gue punya ART yang dulu jahit boneka. Teteh. Saat itu, dan sekarang Teteh masih kerja sama gue ya. Ini udah berapa belas tahun tuh. Alhamdulillah. Kami berdua ini artinya pelengak-pelengok nih. Oh, mesin jahitnya begini. Yuk Teh, coba. Teteh ini bisa jahit, tapi nggak bisa desain. Gue bisa mikirnya, tapi gue nggak bisa jahit. Jahit dulu pakai mesin swingernya ala-ala yang diputer punya nyokap. Tapi memang dulu gue bisa jahit ala swinger ya. Kan gue beli mesin jahitnya mesin elektrik cuy. Masukin benangnya aja nggak paham. Ternyata begini. Oke. Ribet itu ke bawah. Oke. Udah tuh kan buat angkuh dong bisa. Oh jadi kebalik. Nggak apa-apa, kebalik. Kan kalau ya kebalik, ya posisi ininya ya kita karet sama itu. Bukan. Yang kebalik adalah kalau spray itu kan ada atas ada kepala. Ada motif yang memang posisinya di atas, ada motif yang memang posisinya di bawah. Kayak misalnya lu punya motif gajah. Kan nggak mungkin kakinya ngadep ke kepala. Gajah kepalanya kayak di kepala kita. Oke, benar kan? Feng Shui-nya nggak bagus itu, betul. Nah, itu bukan kebaliknya vertikal ya. Ai, ini bentar. Ada Ai, selingan sebentar ya. Halo. Di kamarnya abang dulu ya. Oke. Iya. Calon-calon juga nih. Oke, jadi itu kebaliknya sampingnya. Jadi harusnya dia itu bukan posisi atas bawah, tapi gue nyamping. Oke, gagal lah intinya. Jadi waktu saat pertama gue belajar spray, gue beli spray, gue buka dedelan dulu untuk belajar cara masang karetnya. Oke, karena gue gagal dong, speechless. Gagal, datang lagi. Ditanya sama si
penjaga kainnya, kok datang lagi Bu? Iya, salah Pak. Gitu kan. Ngobrol. Jadi teman. Ya udah Bu, jahit di itu aja si A gitu. Sini dia manggil kan. Oh iya, hai, kenalan dong gue. Mas bisa jahit ini nggak Mas? Oh bisa, berapa biayanya? Sekian. Yaudah Mas, saya minta tolong jahitin ya, karena udah hamil gede kan. Iya. Jadi 3-4 hari jadi, dah diantar ke rumah, ngobrol dong. Oh artinya Mas bisa jahit spray dong, nanti kapan-kapan aku jahit ke Mas ya, gitu kan. Oke, setelah lahiran, karena kan aku itu fokus lahiran ya, jadi udah lupa. Nih ngiseng lagi nih, karena diem-diem, karena anak bayi itu kan kita terlalu overthinking, mikirnya anaknya bakal kejedot baby box. Iya, betul. Ya, gue buat bumper. Nah, waktu saat buat bumper, cari di internet desainnya seperti apa. Saat itu karena udah masih cuti, udah lahiran udah santai gitu kan ya. Naik motor, pergi ke tukang kain, ketemu sama tukang silikon sama dakron. Karena butuh busanya kan, punya kenalan. Punya kenalan, ya. Ketemu lagi sama si A yang tukang jahit ini. Namanya adalah I. Nah, si Bapak A ini sampai sekarang juga masih tim spray saya. Alhamdulillah. Jadi dia sekarang adalah salah satu dari 4 konveksi yang dipakai sama Dim Spray. Nah, dari situ relasinya akhirnya terbuka. Kita kenal sama tukang bahan, saya belajar gimana ngitung bahan. Saya belajar cara tahu ukuran bahannya berapa, tahu jenis-jenis kain, tahu motif. Nah, itu awalnya dari situ dulu, Dian. Dan plus, jadi yang benar sih, ketika lu mau belajar sesuatu, kosongin gelasmu. Ya pura-pura nggak tahu, ya emang nggak tahu, blow on gue, gagal. Tapi itu hebat loh tadi. Maksudnya ketika lo udah gagal gitu, lo balik lagi ke tempat yang sama, ya untuk nyari. Kalau gue sih nggak bakal balik, gue cari tempat lain. Malu. Ya udah. Oke, hebat. Ya udah. Malah ketemu orang-orang baru gitu kan, malah ketemu bisa menjalin relasi baru. Nah ini yang agak susah gitu ya. Iya, sampai sekarang orang-orang itu kalau gue turun ke pasar, mereka, hey Mbak Yan, turun gunung ya? Iya. Turun gunung, yoi. Ini kayak pertapa aja ya. Oke. Nah, next ya. Di situ kan sebenarnya kan toko kain itu kan banyak juga ya jenisnya, nggak hanya kain aja ya. Setahu gue kan, ya mungkin ada spraynya lebih banyak, tapi kenapa harus spray sih? Kenapa nggak baju gitu yang lebih banyak marketnya ya kalau menurut yang kita lihat gitu kan, fashion gitu atau yang lain lah. Oke, gue balik nanya ke lu ya, Yan. Lu kalau tidur pakai kasur doang, nggak pakai spray, enak nggak? Kalau gue enak-enak aja. Nggak enak sih. Jelas beda. Rasanya beda rasanya. Oke. Setiap rumah pasti punya spray nggak sih? Betul, pasti ada. Oke. Dan spray itu pasti dicuci setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau lu jorok waktu kos dulu sebulan sekali. Oke. Which is artinya spray itu adalah setiap barang yang setiap rumah pakai. Setiap rumah punya. Dan gak cuma satu. Dan selalu pasti diganti. Nah, itu alasan gue kenapa gue milih spray. Itu alasan pertama ya. Alasan yang gue udah yakin kalau itu kemungkinan emang udah takdir Allah kali ya. Karena sumber daya bahannya gue bisa dapetin di Cipadu. Akhirnya, walaupun sekarang akhirnya jadi ekspansi karena ada bahan-bahan yang memang nggak ada di Cipadu. Itu kan karena kan berkembang seiring waktu. Kedua, yang tadi gue bilang, gue kalau kesulitan cari tukang jahit, manggil, woi, ada deket rumah. Terus gue kalau kesulitan sama pegawai, orang-orang di sekitar rumah gue banyak. Jadi memang sumber daya manusia ada di sekitar. Jadi itu adalah sesuatu yang memang bagi gue udah ada tandanya, semesta udah ngasih lu bisa nggak nangkep kesempatan ini gitu loh. Karena itu adalah sesuatu kesempatan yang memang jarang didapat kecuali lu sigap untuk paham sama instingnya. Betul. Karena kesempatan itu selalu ada ya, kesempatan usaha itu selalu ada. Kan gue udah bilang dari 2007 ke 2007 gue ngangkot tiap hari, ngelihat nggak kesenggol-senggol kan, nggak mulai. Iya, makanya. Mulainya berapa tahun kemudian.
Jadi kalau menurut gue untuk tips buat yang lain adalah jangan terpaku, lihat, buka dari sisi sudut pandang yang lain, bahwa Iya. mungkin di sekitar kita itu banyak kesempatan usaha. Betul betul betul. Ih, gila. Itu merinding loh itu bener. Gue yakin juga banyak nih yang wow, merinding juga dan mulai nih sekarang udah mulai kepikiran. Oh iya ya, di sekeliling gue kan banyak juga nih mungkin ada source tertentu yang mungkin nggak pernah mereka sadarin gitu ya. Yep, Jadi ya mudah-mudahan bisa bisa terbuka juga nih buat yang lain, buat teman-teman yang lagi nontonin nih. Bisa juga coba lihat sekeliling deh. Apapun itu. benar. Mungkin udah sering banget diingetin apa sering banget dikasih apa namanya? Clue, Dikasih tanda-tanda gitu. Ah, iya. betul, dikasih tanda tapi kitanya yang ya ya udahlah biarin aja. Ada yang mager kan, ada yang cuek aja, tapi Ya ya kayak itu gue belajar untuk goler-goler. tapi memang ya itu memang ini banget saya emang udah takdir banget ya diarahin ke sana gitu ya. Ya, Nah, benar. Nah, jadi kalau untuk spraynya ini, kita kan di sini kalau Fingram ini kan ngomongin keuangan juga nih. Nah, Oke, jadi kita sambungin nih sekarang. Kalau baik. Mbak Dimas ini ada nggak sih cara khusus dalam mengatur keuangan di dalam bisnis dim-dim spray ini? Gue bahas nih dari kacamata gue ya. Silakan. Kacamata keangkuhan gue saat itu. Gue belum insaf ya. Oke. Oke. Jadi dulu beberapa Hmm, tahun yang lalu berturut-turut gue nggak ngelakuin pembukaan itu, Yan. Cukup di otak gue mikir, wah, lihat mutasi rekening, penjahit kebayar, pegawai hmm, kebayar, gue cukup enough. Tapi itu salahnya. hmm, Yang penting adalah lu harus punya buku keuangan atau Excel lah. Kalau misalnya aplikasi itu banyak ya, cari yang paling hmm. cocok buat kita. Tapi yang paling penting, bahwa lu nggak boleh menyepelekan cash flow. Debit kredit catat. Oke. Sesimpel apapun catat. Karena itu lu akan bisa ngamatin, bahkan ketika Excel itu udah dibuat, lu bisa ngamatin timing di mana peminatnya itu paling banyak di hari apa. Karena gue engineer, jadi di Hmm. statistik di kepala gue juga masuk Data kan. ya ini ngomongin data Data, ya. karena Ini akhirnya ya, betul betul. karena memang gini, ketika lu orang kantoran, ini poin penting bahwa Hmm, orang kantoran dengan mindsetnya dia yang bertemu dengan orang banyak, berkomunikasi dengan banyak, orang banyak, informasi banyak, itu sebenarnya bisa mengambil saripatinya dan menerapkannya, mengaplikasikannya dalam sebuah bisnis. Itu poin hmm. penting. Karena Oke. kebanyakan bisnis itu kan cuma terkungkung di situ aja. Hmm, Banyak hmm. yang nggak mau gerak dari kerangkang nyamannya mereka, ya kan? Nah, Betul oke, betul. kita balik lagi ke neraca keuangan ya. Akhirnya gue Oke. tobat, gue buat sekarang. Akhirnya gue yakin tahu kalau gue mau mendapatkan margin segini, kira-kira berapa omset yang harus gue penuhin, dan berapa Hmm, kira-kira timing setiap tanggal berapa. Kalau omsetnya kurang apa nih? Nah dari situ tuh, Yan, misalnya nih hmm. harusnya di tengah bulan ini lu margin omsetnya udah segini nih, kok turun ya? Nah, Oke. kalau lu mau nyerah ya nyerah. Tapi kan enggak. Begitu kita punya neraca keuangan, lu akan bisa ngelihat. Artinya, gue harus inovasi, melakukan inovasi kreatif. Hmm, 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 Berpikir hmm. ulang. Lu ngadain sale kek, atau lu cari apa ya, kegiatan yang bisa melibatkan produk lu kek. Jadi orang-orang jadi meningkatkan peminat untuk orang tertarik sama lu untuk beli barang. Itu Hmm. pentingnya neraca keuangan adalah di mana ketika kita ngelihat bahwa kemungkinan kita nggak mencapai targetnya Hmm. di tengah bulan kita nggak cair. Nah, segala pokoknya gini, prinsipnya gue adalah akhirnya dari sebuah neraca keuangan kita bisa tahu bahwa kebutuhan cash flow yang ada tuh harus segini. Terus ada namanya juga modal nggak bergerak. Modal Hmm. modal nggak bergerak itu kayak gini. Sebenarnya ini barang bisa dijual, jadi uang kan, muter lagi Oh kan. iya. Tapi Nah, kan kebanyakan orang kita tuh males ngebiarin betul kita betul. bekerja untuk suatu investasi, bukan investasi yang bekerja buat kita. Hmm. Kayak gini lah, gue punya barang, gue biarin aja. Emang tuh barang bisa, hey beli gue, nggak bisa cuy. Iya betul. Kita Harus yang harus kita yang iniin mengiklankan. betul. Oke. Nah, Betul betul. kadang-kala gue nahan. Kayak misalnya gini nih, contohnya lah. Kalau misalnya ada pegawai gue, namanya bisnis usaha itu kan pasti naik turun ya. Kadang-kala kita Hmm. misalnya nih, aduh salah jahit, aduh
Awalnya gue, aku bisa salah jahit kan rugi gini-gini. Terus Ya. lama-lama mindset gue berubah. Ya udahlah, udah takdir, udah kejadian. Dari salah jahit itu misalnya, ataupun bahan yang sisa atau gimana, kumpulin, gue tahan-tahan, terus gue sell. Gue sell dengan harga yang memang marginnya nggak banyak. Pertama, nge-sell itu artinya nyenengin pelanggan. Iya. Lu tau kalau gue nge-sell itu dalam hitungan detik habis. Gue post Gila habis, itu. gue post Iya, habis. iya, iya. Itu gue pernah tuh ngelihat salah satu postingan sel jebret komen di sini. Wah, itu gila yang komen tuh udah nggak Ya ketolong itu. banget. Nah, Iya, jadi iya, iya. jangan pernah ngeremehin yang namanya neraca keuangan bisnismu. Hmm. Lakukan pencatatan pengeluaranmu, pemasukanmu, bahkan sampai hal-hal yang sepele kayak misalnya kita pegawai gue bayar parkir kayak gitu-gitu, catat. Jadi kayak Itu misalnya catat juga luar biasa. kalau lu bayar parkir harian sama parkir bulanan, hematan parkir bulanan, bayar parkir bulanan. Nah, kan bisa gitu. I see, I see. Oh, keren, keren, keren. Nah, itu tuh teman-teman. Tipsnya catat, pokoknya catat semua. Kita berangkat dari data, karena data itu kan, ya itu sesuatu yang udah terjadi gitu kan. Kalau kita nggak catat, ya gimana kita mau mengambil keputusan untuk Betul. langkah Gimana selanjutnya. kita nggak tanpa data kita nggak mungkin menganalisa. Analisa di Betul. kepala sama analisa data itu beda. Data itu menyajikan fakta. Nah, kalau di sini artinya mindset engineer gue main. Nah, mindset geologis ini sama kayak Salim nih kemarin nih. Orang IT ngomongnya data lagi ini dasar orang kantoran ya. Benar. Tapi memang iya Makanya betul. Setuju kalau banget. karena kita ngomongin tentang Iya. sampingan dari orang kantoran, nggak apa-apa, nggak perlu malu lu jualan. Justru dengan lu sebagai orang kantoran, bagaimana apa yang lu dapat dari kantor itu lu bawa ke bisnis lu, kembangin. Betul. Itu yang buat lu beda. Iya, iya, Gini, exactly. Keren, dim-dim spray itu pernah ditiru Oh ya? plek-plek, cuma bedain nama doang. Namanya pakai ini terus sama, plek sama, fontnya sama sampai gue komplain sama yang webnya. Akhirnya dim-dim spray menang karena kita duluan dan kita udah punya merek kan saat itu. Oh, keren. Terus gue bilang gini, akhirnya di suatu titik gue bilang, lu nggak apa-apa lah pakai nama itu. Kita menangnya lu boleh pakai nama itu, tapi lu nggak boleh samain kata-katanya, lu buat sendiri. Ngolah kata-kata jangan copy paste. Saat itu dia main copy paste. Itu tetangga gue, tetangga komplek jauh ya. Jadi dia belajar dari gue ternyata. Nah, itu tuh emang tuh ada aja orang kayak gitu It's emang. okay. Entah iseng atau gimana. Oke. Nggak apa-apa. Iya, produk tulisan lu bisa ditiru, tapi isi kepala lu nggak bisa ditiru. Luar biasa. Dah, itu. Merinding lagi gue. Aduh. Nih, teman-teman nggak pada merinding next apa? question. Dingin banget di sini ya. Asyik. Nah, gue jadi banyak ngomongan. tapi itu yang dibutuhkan kita kan. Ini adalah intangible knowledge nih yang orang-orang tuh kalau ngomongin teknis, udahlah semua orang tahu gitu cara bisnis kan harus gimana. Tapi ada sesuatu yang memang hanya orang-orang tertentu nih yang punya gitu. Dan kebetulan di sini memang cuma Mbak Dimas nih yang punya nih. Pasti fans Mbak Dimas di sini udah pada nungguin udah keluar gitu. Kagak. Nah, sementara kita seling-seling dengan ini ya, dengan pertanyaan dari teman-teman nih karena di sini udah ada beberapa yang nanya juga nih. Salah satunya saya coba yang mau nanya boleh di question box, silakan banget. Nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, mana tadi? Nah, ini dari Fabians 25. Apa cerita unik selama berbisnis kain, Kak? Wah, gila. Keren nih. Apa cerita uniknya kira-kira nih selama cerita unik ya ini kan berjalan? Jangan banyak kembalikan uang sih, kami. banyak banget. Oke, karena ini tentang bisnis kantoran ya. Karena gue coba nyaring yang bisnis kantoran. Oke, karena kan gue tuh waktu gue turun ke pasar, gue nggak pernah. Sorry, ini agak putus-putus apa gue doang ya? Dan jepret keluar. Di saat itu gue gaul sama orang-orang yang tukang potong segala macam. Bener, karena gue saat itu belum punya pegawai. Gue menyetarakan diri gue sama seperti mereka. Karena gue butuh mereka, butuh sharing sama mereka. Nah, yang lucu ambil gulungan kainnya.
mobil kan. Bawa mobil pakai hak. Waktu itu habis dari acara IPA atau pakai Sorry, Mbak Dim, agak putus-putus nih dikit. Nah, dari gue, oke. Jadi ya ada ini dari yang ngeliat saya gue. apa dari Mbak Dim ya? Oh, udah. Sebentar. Masih putus. Oke. Oke, Nah, lancar. oke. Sip. Jadi Siap. ketika gue turun dari kendaraan, gue pakai pakaian gue kantor masih dengan lipstick dan segala macem, masih pakai ID card, pakai tas jinjing, pakai hak, pakai rok. Gue turun dong, dan gak ada yang kenal gue. Oke. Kan gue bilang gue mau ambil kain itu atas nama siapa, Bu? Udah pesen kapan gitu? Terus gue bilang, ini Yeyen. Oh ya ampun, Mbak Yeyen. Lihat sampai bawah. Oke. Beda banget ya saat itu ya, emang. Iya, Orang itu biasanya berapa? iya tampilannya. Iya, Oke, karena emang gue kalau ke pasar gue nggak mau pakai dandanan kantor gue sih sebenarnya. Ya, apa adanya aja lah, lu. Gitu. sih keren itu nggak terlupakan tuh, emang itu kocak itu pasti. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin ini banyak juga yang nanyanya modelnya sama nih, dari Selavania, tukang puding. Suka duka punya side hustle, cara bagi waktu sebagai karyawan dan ibu. Nah, ini sama juga. Ada yang nanya tips manajemen waktunya dong, Mbak. Nah, itu trik and tips gimana Mbak Yen untuk ngatur waktu antara pekerjaan utama dengan bisnis spray ini. Jadi artinya manajemen waktu sih. Ini gimana nih caranya Mbak Dimas membagi-bagi atau ada tipsnya kah? Ini pertanyaan sulit tapi wajib dijawab sih. Wah. Karena kan ketika lu decide lu mau kerja sampingan, kita bicara serius ya. Oke, ketika kamu memutuskan untuk bekerja sampingan dan tidak mengabaikan pekerjaan utamamu, kamu sudah harus punya niat. Punya niatan dulu. Niatan yang kuat bahwa gue ngelakuin bisnis sampingan ini, tapi gue masih kerja kantoran, which is artinya gue harus punya tanggung jawab. Oke? Bagaimana kita membagi tanggung jawab itu tanpa mengabaikan yang lainnya? Yang pertama kan diri sendiri. Karena kalau nggak dihadirkan niatan dari diri sendiri, kayak gini nih. Kan gue udah dapet gaji dari spray juga, ngapain gue ngurusin kantor? Nggak bisa cuy, kan lu masih digaji sama kantor. Oke. Ataupun sebaliknya. Gue kan udah digaji sama kantor. Konsumen kan kadang dengan, ya begitulah kadang kan. Kadang gue juga pengen ngomong, ya labu segitu juga gue bisa. Tapi kan nggak bisa. Itu dua sisi yang sangat-sangat bagiku ngasih pelajaran yang penting ya. Jadi sama-sama gimana kita harus membaginya dengan adil. Tapi adil itu nggak akan 2/2 1 misalnya. Nggak akan sama. Tapi membagi prioritasnya. Prioritas kok dari sisi gue. Jadi ketika lu masuk kantor ya fokus. Nah, ini kan bisnis sampingan. Lu punya gadget. Sekarang udah zamannya punya gadget. Oke. Lu punya tim. Kalau lu punya tim, share sama mereka. Beban jangan dipikul sendiri, bagi sama mereka. Terus kemudian manajemen waktu tuh adalah lu ngatur, ini enaknya bisnis sampingan adalah sebenarnya lu bisa ngatur timing. Sesuaiin sama kantor. Oke. Pasti akan ada jeda-jeda. Kantor itu nggak akan full 100% ya. Kayak gue. Gue akhirnya pernah saat harus ngerjain full di kantor, gue rela nggak haha makan siang. Kan lu sering lihat gue nggak turun. Gue duduk manis dan teman-teman udah tahu ngapain rekap spray. That's your konsekuensi. Nggak apa-apa, terima. Kan konsekuensi. Lu udah niat. Lu mau punya bisnis sampingan. Kan nggak adil juga kalau lu ngambil semua jatah waktu kantor lu. Artinya lu ngambil jatah waktu seneng lu, jatah senggang lu. Nah, ketika punya bisnis sampingan, usahakan punya tim. Jangan sendirian. Tim itu bisa tim memang pekerja, bisa misalnya sampingannya di rumah, ya tim rumah. Jadikan mereka tim yang solid. Jadi, ketika lu di kantor,
ya kita bisa ngawasin dengan ada perpanjangan tangan kita lewat orang-orang itu, Hmm. gitu. I see. Plus note ya, jangan lupa pakai jurnal, karena Oke. kita suka lupa. Oke, ini jurnal maksudnya untuk jurnal apa yang harus dilakukan atau To do gimana? list ya, Tulisnya, iya. oke. Ya, 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 ya. Gitu. Oke, keren. Wah, itu manajemen waktunya keren sih. Memang. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ceko, oke. Cynthia Fadari. Yang pas itu menciptakan market atau mencari yang sesuai dengan produk kita? Kenapa dan implementasinya? Buset. Bu, teknis amat, Bu. Hmm, yang menciptakan market. Oke. Karena Berat kan ini. kalau ini sebenarnya bersinergi ya. Gini, Hmm, ketika kita mau punya bisnis sampingan misalnya. hmm, Kalau misalnya kita suka hobi, kita suka hobi dengan misalnya main burung gitu kan ya. Nah, artinya dengan hobi kita bisa lomba burung terus menang, kita punya relasi teman-teman yang banyak, kita punya nama. Terus akhirnya dari burung itu kita nernakin burungnya. hmm. Anak-anaknya kita jual ke relasi yang tahu bahwa burung kita berbibit unggul. Lu nyiptain Oke, market nggak? betul. Nyiptain market kan? Ciptain. Betul. Iya. Oke, dari bahan spray. Oke, gue punya bahan spray sisa. Terus gue olah-olah. Kan nggak cuma Hmm. spray doang di produk gue. Bisa yang lain, implementasi bisa yang lain. Misal taplak meja. Kayak dulu saat itu gue Ya, buat jenis. banyak-banyak gorden kayak apa. Lu Hmm. ciptain market nggak? Ciptain Oke, kan? keren. Dan market itu sekarang mudah. Tuh relasimu, teman-teman media sosialmu, that's your market. Hmm, sih. Keren. Nah, ini mungkin menjawab juga nih tadi. Tadi ada juga nih pertanyaan bagaimana bisa spraynya dikenal di awal usaha Mbak Dim. Yaitu tadi dengan banyak-banyak ini juga ya, banyak-banyak menawarkan gitu kan, promo, terus perkenalkan. Nah, Enggak, kalau di awal tuh gimana tuh Watin, marketnya? personal branding, temen. Oh, I see. Karena kan dulu zaman awal-awal mulai spray 2009 itu nggak ada Instagram, Hmm, hmm. pakainya Facebook kan. Nah, Ya. karena memang alhamdulillah punya banyak temen, suka posting jujur apa adanya. Nah, kita udah masuk ke personal branding ini ya. Nah, iya boleh boleh. Nah, oke. Mantap nih. Jadi pertama tuh jujur. Jangan sampai ngebohongin audiens. Karena mereka pinter. Mereka Hmm, akan tahu, nanti akan terkuak lu mau nutupin bohong, nanti kapan-kapan bohongnya tuh akan ketahuan. Pasti. Itu cuma masalah waktu. Oke. hmm, Jadi hmm. saat main Facebook itu kayak ini nih. Oh, saat itu kan buat bumper buat dim-dim ya. Posting dong. Ih, lucu ya gini. Saat itu udah, Mbak aku boleh pesen nggak? Karena apa yang gue alamin mencari spray yang sesuai dengan ukuran, sesuai motif, itu ternyata nggak banyak pasarnya. Jadi kesulitan gue dialamin juga sama teman-teman. Oh, oke, I see. Akhirnya mereka mencari spraynya. Dari situ udah mulai tuh. Tapi kan belum langsung jualan seperti itu dong. Ya. Kita masarin, bayangin ya, gue posting spray-spray dulu tuh karena belum banyak belum ada WhatsApp, belum apa, harus ngefoto, scan dulu dong, di-scan, dimasukin, tempel di Facebook. Susah banget. Oke, effortnya Dari luar banyak biasa itu, ya. 1 minggu kagak ada satupun yang laku, pernah. Iya, Pedas. serius. Iya, kagak apa-apa. Itulah Iya, iya, saat-saat iya, iya. diuji, kita tekun nggak? Gitu. Hmm. Itu saat-saat kita tuh memang diuji sama Allah bahwa lu niat nggak sih jualan? Masa kayak gini doang lu kalah? Kalau bagi gue ya, makanya gue posting sampai suatu hari temennya temen beli ke aku. Karena dia bilang, itu kan Yayan jualan spray, coba deh kamu tanya dia bisa custom nggak? Jam 2 malam dia lagi nyusuin anaknya. Dia transfer spray. Artinya kan orang mengenal karena orang tahu. Orang Oke. mengenal karena orang tahu lu kebiasa posting spray. Bahan-bahan kain lu jadiin apa, lu jahit apa. Jadi kalau postingan-postingan yang gue tulis itu gue usahain tulisannya dari hati.
Karena believe it or not, kita punya frekuensi. Jadi ketika tulisan kita yang kita tulis dari hati, ketika orang menerimanya, orang bisa ngebaca dengan frekuensi yang sama. Walaupun kadang-kala anggaplah 100, mungkin yang ketemu frekuensi cuma 10. Makanya dibilang dari 10 jualan mungkin cuma 1 yang nyantol. Semakin sering lu posting, semakin banyak yang nyantol, ya nggak? Betul. I Gitu. see. Oh, jadi itu ya mungkin maknanya personal branding di situ ya. Jadi bagaimana orang itu memandang kita gitu ya, sebagai Kan keingetnya apa gitu. Kalau keinget misalnya spray berarti wah spray gue. itu di spray ya. Nah, Itu. benar. I see. Mudahnya seperti ini. Personal branding itu paling mudah diingat adalah kayak gibah. Oke, gimana tuh Oke. maksudnya? Ini wibu banget ya, tapi benar. Bentar, coba. Oke. Lu nggak ada di ruangan itu. Yang ada di ruangan itu hanya orang-orang. Tapi orang-orang Oke. ngomongin lu. That's personal branding. Oke. Iya kan bener? Iya, benar. Benar juga sih ketika kita nggak ada di suatu tempat orang ngomongin ya itu personal branding. Betul. Karena Jadi itu yang personal branding itu ngelekat sama citra diri. Sebenarnya personal branding seingat gue adalah citra diri. Oke. Ya, Iya, jadi citra diri, betul sih. once lu udah punya personal branding, nanti dari dim-dim spray mau jualan apa, orang beli. Karena gue pernah coba bantu jualan temen gitu ya. Gue jualin ya orang beli. Kenapa mereka mau beli? Karena trust. Karena udah percaya. Makanya gue bilang, jujur apa adanya. Jangan ngebohong. Kalau lu mau bangun image. Tapi gue personal branding ini gue nggak pernah belajar secara resmi ya Yan ya. Akhirnya baru gue sadari ketika temen yang benar-benar dia bisnis, dia noyor kalau gue. Tes, lu udah bakat dari dulu. Karena lu ternyata udah ngebangun personal branding. Saat itu gue nggak tahu, gue googling personal branding. Oh gini. Terus covered selling. Oh gini. Ternyata itu ada hal yang gue lakuin dari dulu. Itu alami terjadi. Jadi kalau lu misalnya nih, buat ibu-ibu ya, lagi masak. Tapi yang bagus ya, lu ngolahnya bagus, piringnya rapi, cara buat video saat masaknya itu rapi juga, enak dilihat, terus bisa mengekspresikan, makanannya enak. Covered selling kan jatuhnya. Bener nggak? Iya, betul. I see, keren. Gitu. Jadi itu nggak pernah dipelajarin sebenarnya, itu otodidak berarti. Iya, kalau yang di karena saat ini, iya, karena waktu ketika sebagai kerja kantoran kan gue nggak bisa datang ke HR. Gue ikutan kursus ini dong. Lalu kan geologis, ngapain lo ikut kursus marketing? Iya, makanya. Gue dimarahin dong. Gue nggak punya waktu untuk itu. Ada yang lo belajar sequence stratigraphic. Nggak ada hubungannya maksudnya. Nggak ada hubungannya. Personal branding apalah. Iya. Iya. Nah, berarti untuk personal branding ini nggak hanya untuk spray ya, tapi bisa untuk semua hal nih berlaku ya. Iya. Kan gue bilang personal branding kayak kasarnya kayak gibah. Udah, pokoknya maksudnya itu, oke. Iya, lu bisa ngelakuin citra diri itu tadi. Citra diri. Oke. Ada orang yang cantik dia kalau pose di Instagram fotogenik. Dia pakai jilbab yang cantik, tapi dia benar-benar jujur apa adanya. Dia memberikan mindset yang positif dalam setiap tulisannya. Terus setahun kemudian dia jualan spray. Kira-kira lu dia bakal ada yang beli nggak? Bakal ada yang beli. Gitu. Ya karena dia oke. Kali dia udah membangun mindsetnya, udah membangun personal brandingnya, citra dirinya udah dibangun dari postingan-postingannya dia. I see. Jadi orang tuh membeli karena orangnya gitu. Betul. Ya. Iya. Bukan serta-merta karena apa yang dia jual, tapi karena iya, orangnya. Gue karena udah orangnya sama dia. I see. Nah, ini kan mungkin banyak juga ibu-ibu di sini yang mau ada penghasilan tambahan. Nah, hubungannya dengan personal branding tuh gimana sih caranya membangun personal branding buat ibu-ibu yang mau mendapatkan penghasilan tambahan nih? Oke, tadi kan yang paling sederhana yang gue ceritain tentang masak ya. Masak kayak. Karena itu yang paling sederhana dan manusia pasti butuh masak banget. Butuh makanan banget. Itu yang paling mudah. Kalau ibu-ibu yang suka masak, kemaslah. Kemas itu dengan sesuatu yang menarik agar orang ngebeli. Dan lu posting di story, banyakin relasi. Oke, story
sekali posting misalnya yang lihat 50. Tapi lu tiap hari ngeposting, orang akan ke brainwash kan, akan tertanam secara di alam tidak sadarnya, dia akan melihat oh orang ini masak nih. Jadi ketika dia butuh dia inget, ataupun ketika dia lihat coba kemas dengan sesuatu. Kalian boleh order kok, bla 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 bla, ini enak, higienis, sehat, nggak pakai vetsin misalnya. Itu. Ataupun yang pinter jahit, kan bisa buat baju anak misalnya. Karena kan ibu-ibu kan rata-rata terkenal dengan manajemen waktu ya. Karena saya pernah ngerasain 3 bulan saat pandemi itu nggak ada ART sama sekali. Saya sendirian, single fighter, ngurus 3 anak, plus WFH, plus ngurus spray. Itu rasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dah. Oke. Benar. Ya, itu yang belum kita bahas nih. Aduh, sempet nih, mudah-mudahan sempet nih kita bahas. Iya, itu. Nah, tapi kayak gini. Oke. Kan karena kan ibu-ibu manajemen waktunya susah ya. Berterima kasihlah sama istri lu. Oke. Itu jelas. Pesen gue. Oke. Plus hargai mereka. Jadi ketika ibu-ibu misalnya dia seneng jahit buat anaknya. Nah, ya udah, jahit yang rapi, yang bagus, lihat open gini, cari arus informasi yang terupdate, apa sih model tren apa yang lagi booming saat ini. Pasangin bajunya ke anaknya, posting di story, posting di yang medsos, atau bisa lagi jogi-jogi di TikTok. Ya udah, bisa loh order kayak begini, bla 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 bla. Itu banyak. Karena personal branding tuh bisa dibangun dari sisi-sisi terkecil dari hidup lo. Kalau niat. Kalau nggak males. Karena yang paling susah itu, musuh itu bukanlah orang lain. Musuh tuh adalah diri lu sendiri. Lu bisa ngalahin males apa enggak? Betul. Nah, itu tuh emang apa namanya? Ya kadang, nah ini sesuai dengan kadang kan males, bisa jadi kita lagi nggak males nih. Tapi ada mood, ada saat-saat mood kita tuh lagi down nih, kayak pertanyaan yang satu ini. Gimana cara balikin mood di saat udah ngerasa capek banget jadi karyawan, pebisnis, ibu rumah tangga, itu gimana tuh? Apa nih yang harus dilakukan gitu, tipsnya misalnya? Pasti ada. Itu pertanyaan yang manusiawi bagi gue. Karena gue udah sering ngalamin, sering banget. Pasti. Sering banget. Cuma teman-teman nggak ngelihat aja sih. Iya, sering banget. Kita ngelihatnya Mbak Dimas tuh selalu senyum gitu ya, happy. Terus kalau di posting tuh, wah. Nggak tahu kan gue lagi ngetik nih. Itu stresnya kayak apa gitu ya. Atau pergi, Mbak udah jadi, kan baru 5 hari yang lalu. Tapi jawabannya, iya Mbak lagi dijahit. Nggak apa-apa, manusiawi capek. Tapi kan artinya ketika udah lagi mood swing kayak begitu, biarkan tubuh kita tahu bahwa kita capek. Itu alarm. Oke. Artinya lu butuh istirahat. Ya nggak apa-apa. Istirahat, pandang jauh. Text time untuk nonton TV, minum teh anget, me time. Me time itu ya seperti cuma nonton TV, beres-beres kayak gue. Lu lihat gue ngerjain molding. Karena gue ngasih waktu gue 1 hari untuk lepas dari spray hari Minggu. Itu me time. Kan gue bisa. Nah, itu me time. Saat gergaji kan bisa produktif. Me time aja produktif. Kok kamu gitu sih? Ini gak fair itu. Kenapa nggak nonton drakor gitu? Itu lebih me time. Oh, itu ada lagi. Itu bisa. Terus nangis gitu. Oh, gue pernah. Ya udah. Yang paling penting adalah menyadari bahwa kamu stres. Jangan diabain. Ketika kamu lelah, kamu capek, kamu stres, sadari, terima. Oh, gue lagi butuh istirahat nih. Ya udah, ambil waktu sejenak. Jangan paksain dirimu. Oke. Karena setelahnya kan namanya itu ada keseimbangan, equilibrium. Kalau di geologi, gue selalu bilang, alam itu seimbang. Sama, hidup seimbang. Jadi ketika lu nanti capek, lu pasti nanti setelahnya akan senang. Jadi biarkan lu ngerasain. Tapi salurkan dengan yang positif ya. Ya. Itu satu lagi adalah mindset di diri bahwa jangan sampai tantangan sepele seperti ini hanya karena mood swing nyalahin gue. Karena sebenarnya yang gue bilang tadi, musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Artinya kan lu egois dong. Lu capek, ya egois. Lu butuh waktu ya nggak apa-apa. Ambil sisi egois sedikit, abis itu balikin lagi.
Apa yang ngebuat lu seneng? Hmm. Gitu. Oke. Berarti nemuin alasannya nih ya, kenapa kadang-kadang kalau lagi down, oke, kita perlu mendengarkan tubuh dulu untuk slow sejenak. Habis itu baru Karena kita cari lagi nih alasannya untuk karena yang nanya kan ibu-ibu lanjut. ya. Ya, karena gue di posisi ibu-ibu. Ibu-ibu itu rentan akan stres. Ya nggak apa-apa. Apalagi lu kayak gue misalnya, kerjaan iya, ini iya, itu iya, ya udah. Terus kalau lu marah-marah selesai masalah. Yang ada juga tambah stres kan, Yan? Betul banget. Terus lu stres, lu bisa jualan dengan baik. Ya kan saat lu bawa vibes negatif, negatifnya nyampe ke orang sekitar. Semesta nerima vibes negatif lu, gitu loh. Kalau aku sih, karena Iya benar. Masuk akal. percaya apa enggak bahwa kalau bisa gunakan, karena energi itu nggak bisa dimusnahkan, Albert Einstein. Jadi ketika lu punya energi, lu tergantung nih, lu mau ngasih energinya negatif atau positif, itu aja. Oke, wah keren banget, keren. Lagi-lagi merinding pemirsa. Tap love yang banyak, teman-teman. Kalau pada suka tap love yang banyak, ini luar biasa banget. Ini jarang-jarang nih begini. Ini kayak ada Mario Teguh versi cewek. Iya. Inspirasi sekali. Enggak sih, karena hidup gue enggak semudah yang kalian lihat, itu aja. Wah, tapi serius, itu keren banget. Itu adalah sesuatu yang mungkin jarang dilihat nih sebagai dari teman-teman kantor. Kan kita biasanya hahaha wah gitu, biasalah kita ngobrol-ngobrol yang ngobrol kerjaan atau ngobrol di luar kerjaan, tapi nggak deep gitu omongannya tuh, yang ya inilah datar-datar gitu atau sekedar normatif deh. Tapi di sini kita bisa ngeliat nih sebenarnya gimana sih orang sebenarnya nih dari Mbak Dimas ini. Luar biasa banget nih. Nanti kalau udah ngantor lagi saya bisa ini terus nih ngadain seminar-seminar terus nih bawah. Atau mungkin bisa juga nanti kita atur deh waktu buat ngadain webinar nih. Teman-teman pasti mau banget nih ya. Kayak kita gimana kalau ada yang mau kita ngadain webinar di komen, belum tulis mau. Harus belum siap gue ya. Pasti bisa, karena udah pada nunggu, udah pasti banget nih pada nunggu nih. Webinar ngadain Mbak Dimas tuh. Malu gue ya, malu. Soal branding dan teman-teman. Nah ini banyak banget pertanyaan, tapi mungkin kita nggak bisa semuanya ya. Jadi kemungkinan ini pertanyaan terakhir nih dari salah satu nih. Dari Butik nanya, harapan 5 tahun ke depan apa nih untuk Mbak Dimas? Kira-kira mungkin terkait di Blip Spray-nya atau terkait diri sendiri, personal achievement lah, apapun itu. 5 tahun ke depan apa nih? Tau nggak, ini kayak pertanyaan HR, tau nggak sih, ketika lu masuk di ruangan kerja, lu ditanya, lu punya konsep 5 tahun ke depan kayak apa? Kayak gini nih pertanyaannya. Persis. Oke, ya persis. Oh ya, ini pertanyaan 5 tahun untuk 5 tahun ke depan. Karena kan gue habis dapet suatu perjalanan hidup yang paling, bagi gue ya saat itu adalah paling berharga banget. Yang menjadikan gue bisa tersenyum di titik ini. Gue nggak muluk-muluk. Karena bagi gue segala sesuatu rezeki, harapan itu akan mengikuti jati dirimu. Itu yang gue dapat sekarang. Segala mimpi akan terwujud kalau lu berusaha. Jadi bagi gue akan memperbaiki diri gue lebih baik. Itu 5 tahun ke depan. Menjadi kupu-kupu yang lebih indah. Atau bermetamorfosa menjadi seorang insan hamba Allah yang lebih baik. Karena ketika lu sudah memperbaiki diri lu, segala sesuatunya akan mudah. Trust me. Kayak gitu deh. Karena ya nggak apa-apa punya mimpi banyak. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa konsep mimpi itu harus diimbangi dengan pribadi yang baik. Karena hukum alam itu berjalan ya. Jadi ketika kamu membangun suatu bisnis dari kebobrokan, lu nggak bakal metik apel kalau lu nanam biji jeruk. Itu aja. Itu 5 tahun ke depan kayak apa? Lu berbuat baik dulu, nanti lu bisa dapat yang baik-baiknya nanti ke depan. Jadi nggak, ya banyak mimpi gue banyak tentang spray, tentang apa, tapi yang karena ini adalah nyinggung pribadi ya kalau gue, ya udah lu
jadi pribadi yang lebih baik dulu, perbaiki dulu. Wow. Ih, itu nggak kepikiran loh. Itu kalau di HR langsung diterima nih pasti nih. Iya, enggak, itu juga nggak kepikiran sama gue baru-baru setelah gue banyak dapet suatu tantangan hidup yang luar biasa memporak-porandakan hidup gue, dan gue sampai mulai oke, gue sebuah intan akan terbentuk dari tekanan dan panas yang bertubi-tubi. Oke. Nggak apa-apa kaca pecah, tapi abis itu gue ngerangkai itu menjadi sesuatu vas yang dengan kaca yang mozaik yang lebih indah. Nggak apa-apa. Gitu, itu prinsip hidup gue. Keren. Gile, itu keren banget sih. Serius. Jadi kalau orang ditanya biasanya kalau 5 tahun ke depan mau apa? Wah, mau bikin perusahaan, bisnis apa? Tapi ini berkaca dulu ke fondasinya nih. Tapi itu luar biasa. Fondasinya dulu nih dikuatin kan. Kalau dari diri sendiri aja udah kuat, nanti bikin apapun juga, itu gampang lah gitu. Ya, bisa. Pokoknya semuanya luar biasa. Wow. Ini nggak kerasa banget kita udah mau 1 jam aja. Oh iya, udah mau 1 jam ya? 56 menit. Wow. Aduh, kalau bisa nambah deh. Sebenarnya sih bisa sih. Cuma nanti takutnya ngambil waktunya Mbak Dimas yang super sibuk ini nih. Nggak apa-apa, tambah berapa menit. Untuk terakhir ada kesan-pesan tadi, kita sebenarnya belum sempat nih nyinggung satu hal utama. Jadi sekalian aja jadi buat pesan-pesan untuk para single mom di luar sana yang mungkin lagi berjuang juga nih saat ini, di saat situasi seperti sulit seperti ini, mungkin dipersulit dengan status single momnya, atau ya harus cari nafkah lah, harus kerja, wah segala macamnya. Nah, mungkin ada pesan tertentu nih dari Mbak Dimas yang sudah menjalaninya nih. Gimana tuh, Mbak? Oke, ini kan pertama kali gue terbuka tentang status gue. Oke, setelah berapa tahun berlalu ya? Mau 2 tahun berlalu. Oke. Karena apa-apa gue simpan sendiri dan nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Sangat nggak banyak yang tahu. Hanya support system gue lah yang tahu. Oke. Sekarang ini deh konsepnya. Mau jadi single mom, mau sama-sama, itu adalah segala sesuatu yang oleh Allah itu sudah ditakdirkan buat lo. Jadi gue nggak cuma mau ngomong tentang single mom ya. Siapapun kamu lah, siapapun teman-temanku, ibu-ibu di sana, wanita-wanita kuat di sana, bahwa kita semua spesial. Tapi bagaimana kita spesial itu, kita sendiri yang ngukur, kita sendiri yang ngebentuk. Jadi kita nggak perlu malu selama apa yang kita lakukan itu benar. Kita nggak perlu malu selama yang kita lakukan itu memang adalah yang baik, yang memang sudah sesuai dengan ajaran kita, agama kita masing-masing. Okay. Terus gue nggak malu karena gue berjuang buat anak gue. Gue nggak malu karena yang gue rasa, yang gue lakukan benar, insya Allah benar. Dan ketika kita balik lagi ke usaha ya, jadi jangan pernah malu untuk melakukan yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu. Jangan juga ngerasa kenapa harus jualan, kenapa gue harus punya bisnis sampingan, karena kita tahu pandemi sekarang ini merubah segalanya. Oke. Merubah segalanya. Teman-teman gue yang akhirnya punya banyak uang ngomong gini ke gue, Yen, hal yang gue bisa katakan udah ketika berapa tahun yang lalu lu buat bisnis adalah sesuatu yang brilian. Karena gue dengan punya uang, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bingung ngapain duit gue. Biaya hidup gue cuma diambil dari uang pesangon gue. Yang makin lama akan habis. Betul. Dan lu bisa muter uang lu sendiri. Oke. Plus ini yang paling penting dalam prinsip jualan, prinsip apapun kerja ya. Sebenarnya kita itu kebanyakan salah sih. Salahnya itu adalah kita berharap sama manusia. Kita nggak berharap sama Allah. Lu minta uang sama manusia, lu nggak minta uang sama Allah. Padahal yang ngasihnya Allah, yang ngasih Tuhan. Betul. Jadi gue udah ngerasain banget. Percaya apa nggak nih? Pak, harusnya kalian percaya. Oke. Ketika lu minta rezeki sama Allah, rezeki itu dititipin sama Allah, sama Tuhan lewat teman-teman kita, lewat relasi kita, lewat kesempatan-kesempatan emas untuk pekerjaan kita. Itu rezeki. Teman pun rezeki, makanan yang dikasih teman pun rezeki, itu rezeki. Kenapa rezeki itu bisa datang ke kita? Karena Allah mengetuk hati mereka untuk kita. Untuk memberikan rezekinya untuk kita. Makanya gue bilang, perbaiki diri lu dulu. Oke. Jadi gue udah sering banget, gue dikejar-kejar uang.
Mbak rekapin gue dong, gue mau transfer, nanti kayaknya takut habis. Itu rezeki. Ya nggak apa-apa. Siapa yang lu berharap sama Allah? Enggak, lu berdoa minta sama Allah. Jadi gue tahu masa pandemi ini sulit. Gue tahu bahwa sekarang tuh sulit. Tapi selama kita tetap berusaha, walaupun kita ikhlas dan berserah sama Allah, tapi kita harus tawakal, harus tetap juga berusaha semampu kita. Hasilnya serahin sama Allah. Jadi kita nggak kecewa. Itu. Gue banyak merinding pemirsa. Gue serasa jadi ibu-ibu juga di sini gitu. Oh my god, itu keren banget, sumpah, luar biasa. Love, jangan lupa love yang banyak. Ini harus ada banget ini part 2-nya ini. Tadi udah banyak nih yang bilang mau untuk adain webinar. Jadi nanti kita akan atur, tenang aja. Nanti saya approach sendiri gitu. Nanti kita jadikan ini Mbak Dimas ini sebagai seorang inspirator. Wih, keren lah pokoknya. Belum. Masih banyak yang harus diperbaiki. Sambil. Oke banget. Ini nggak kerasa ini kita sudah 1 jam lewat. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Dimas atas semua insight-nya yang sangat-sangat insightful. Yeah. Tapi beneran ini nanti kita kemungkinan kita akan ajak lagi nih untuk sesi 2 ya, sesi selanjutnya atau mungkin sesi webinar apapun itu. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi karena banyak banget yang butuh yang seperti ini nih. Tidak hanya memotivasi tapi juga ada hal-hal teknis, ada hal ilmu dicampur dengan ya manusiawi sekali gitu, bener-bener yang luar biasa deh, merinding berkali-kali itu loh, gila. Makasih, sama-sama. Terima kasih teman-teman ya. Atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah banyak pertanyaan. Sorry banget kalau pertanyaannya belum bisa terjawab saat ini. Nanti kita akan adakan sesi-sesi selanjutnya ya. Tapi kan ini kan kita bisa lihat live-nya ya, Yan ya. Oh iya, bisa lihat live-nya. Nanti ada. Nanti aku bisa bantu jawab pelan-pelan. Di Fingram, boleh. Nanti kita akan sharing juga mengenai live-nya. Sip, sekali lagi terima kasih Mbak Dimas atas waktunya. Salam buat teman-teman. Semoga sukses selalu, sehat selalu ya buat keluarga juga. Sip, terima kasih, selamat malam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.